Baik, shalom. Selamat pagi, sahabat pemirsa dimanapun kita berada. Pada pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertatang kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan, kami akan mempelajari diskusi sekolah sahabat. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti. Berkati juga sahabat pemirsa dimanapun mereka berada. Tolong berkati supaya kami selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Sahabat semua, sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, kiranya kita semuanya sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Pelajaran kita pada pagi ini, judul besarnya pelajaran diskusi sekolah sahabat kita, Yesus pemberi perhentian. Apa yang dimaksud judul ini? Yesus pemberi perhentian. Ayat hafalannya Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun kita berada, hari perhentian itu adalah hari yang ketujuh. Tuhan sudah memberikan 6 hari kita bekerja. Berarti hari perhentian itu adalah hari yang ketujuh. Kita harus menguduskannya. Kita harus menurutinya supaya kita bisa dapat di dalam lindungan Tuhan. Dan dikatakan juga di sini keterangannya memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhentian bagi kita. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam kitab Ibrani menggambarkan perhentian sebagai perhentian yang menjadikan milik Allah dan sebagian perhenti hari Sabat, ya. Hari Sabat itu Yesus berhenti, ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai ciptaan, kita harus berhenti pada hari Sabat. Kenapa kita berhenti pada hari Sabat? Karena Yesus berhenti pada hari Sabat, kita harus kuduskan itu. Pelajaran kita intinya pada pelajaran Yesus pemberian perhentian. Pelajaran ini kita diajak, kita harus selalu memelihara hari Sabat. Apakah hari Sabat itu? Hari yang ketujuh, ya. Dan pelajaran kita 23 Januari, tanah sebagai tempat peristirahatan. Ayat hafalannya di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunan Abraham, Dia memberikan yang terbaik kepada Abraham, bahwa Israel ke tanah Kanaan di mana mereka bisa beristirahat, dan tanah Kanaan adalah warisan yang Tuhan telah janjikan kepada Bapa mereka Abraham, karena dia telah menantikan suatu Tuhan dan meninggalkan negeri untuk pergi ke tanah perjanjian, ya. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, ya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada Abraham, kepada bangsa pilihan itu adalah bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kepada mereka umat pilihan tempat di mana Dia akan tinggal di antara mereka. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tanah sebagai tempat peristirahatan, tanah peristirahatan kepada Abraham dan kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada mereka, apakah mereka menempati tanah peristirahatan itu atau tidak, ya? Dikatakan di sini, sebagaimana seharusnya memelihara hari Sabat membantu kita memahami ketergantungan penuh dari kita kepada Tuhan, tidak hanya untuk keberadaan tetapi untuk keselamatan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan sudah memberikan 6 hari lamanya kita bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh kita harus menguruskannya. Jangan
kita terlena dengan dunia ini. Tetapi mari kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan pelajaran kita pada hari Senin dikatakan karena ketidakpercayaan. Dikatakan ayat apanya di sini? Ibrani 3 ayat 12 sampai 19. Mengapa Israel tidak dapat memasuki peristiwa yang dijanjikan Tuhan, ya? Kenapa bangsa Israel mereka tidak bisa memasuki bangsa atau tidak dapat menempuh tanah Kanaan itu, ya? Kenapa? Karena mereka bergantung kepada diri mereka sendiri. Dikatakan di sini, Israel tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Iman mereka tidak bertumbuh, ya. Sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, pada hari ini kita diminta sebagaimana iman kita bertumbuh dan iman kita semakin dekat kepada Yesus Kristus. Mengapa bangsa Israel ini tidak sampai di tanah Kanaan? Karena mereka bergantung kepada diri mereka sendiri. Kalau kita tahu Tuhan sudah menyertai mereka, bahkan Tuhan sudah memilih mereka, tetapi mereka tidak sampai ke kota Kanaan itu, kota yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka jatuh ke dalam jalan yang salah. Dan dikatakan juga di sini pelajaran kita pada hari Selasa. Hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, dikatakan suaranya di sini suara Tuhan. Ibrani 4 ayat 6 sampai 11. Apa undang Tuhan bagi kita dalam perikop ini? Dikatakan harus melakukan yang baik dan menuruti perintah Tuhan. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, kita harus mendengarkan suara daripada Tuhan. Sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita bergantung kepada diri kita sendiri, maka celakalah kita. Pada hari ini, sahabat pemirsa dan saya, kita diminta, mari kita mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus kemanapun kita melangkah, supaya kita selalu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa, mari kita dekatkan diri kita kepada Yesus Kristus kemanapun kita melangkah. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi kepada kita, mari kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi yang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sahabat pemirsa, kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Itulah doa dan harapan saya. Pada pagi ini kita akan menutup perbaktian kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertatam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami sudah siap mempelajari diskusi sekolah sahabat kami. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami selalu dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami sering terjatuh dalam jalan yang salah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Anda Tuhan dapat menolong kami, membimbing kami, supaya kami selalu di dalam lindungan Tuhan saja Bapa. Bapa kami di surga, berkati sahabat pemirsa dimanapun mereka berada. Tolong berkati Tuhan, tolong berikan mereka berkat yang baik, lepas keluarga Bapa. Ampuni dosa kami jika tersengaja, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like video ini, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga subscribe, supaya saya lebih semangat menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.